atau Ibu dalam mengikuti rapat hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap berdiskusi dengan baik. Nah, rapat kali ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut atas capaian produksi bulan lalu yang dalam optimal serta munculnya sejumlah hambatan teknis dan operasional di lapangan. Nah, oleh karena itu, kita perlu menyusun strategi lintas divisi yang lebih efisien dan terukur ke depannya. Adapun tujuan rapat hari ini adalah untuk mengevaluasi kinerja produksi bulan lalu serta menyusun strategi peningkatan efisiensi produksi. Agenda rapat hari ini meliputi yang pertama evaluasi kinerja produksi bulan lalu, laporan capaian produksi oleh manajer produksi yaitu Ibu Theo, kemudian hambatan utama yaitu keterlambatan bahan baku dan juga downtime mesin, dan usulan solusi jadwal perawatan kemudian pemasa cadangan. Yang kedua adalah agenda strategi peningkatan efisiensi produksi, penjadwalan ulang pemeliharaan mesin, rotasi operator, tata ulang layout produksi, kemudian usulan alat mentoring digital, dan integrasi promosi, kemudian pelatihan dengan HRD. Selanjutnya, untuk agenda yang ketiga yaitu penyesuaian anggaran produksi, tambahan anggaran pelatihan dan juga shift malam, investasi sistem monitoring digital, kemudian dana cadangan untuk pemasa alternatif, dan revisi promosi dari cetak ke digital. Ada juga usulan tambahan, ini opsional, yang membahas awal strategi pemasaran produk baru oleh Ibu Talita. Kemudian agenda yang terakhir yaitu penutup berupa ringkasan hasil rapat, kemudian instruksi pengiriman laporan progres divisi, dan yang terakhir penutupan oleh pimpinan rapat Ibu Bapak. Terima kasih Ibu Zofi. Sebelum kita masuk ke agenda pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Bu Agifron. Saya ingin memastikan apakah semua peserta sudah menerima laporan kinerja produksi? Ya Ibu Theo, laporan tersebut telah saya kirimkan melalui email kemarin sore, dan namun jika ada yang belum menerima, saya bisa membagikannya kembali sekarang. Terima kasih untuk Bu Sofi ya, sudah menerima laporannya. Saya juga ingin menambahkan bahwa terdapat beberapa data keuangan terkait produksi yang perlu kita bahas pada hari ini. Baik Pak Haji, kita akan membahasnya pada agenda yang ketiga nanti. Apakah ada pertanyaan atau tambahan lainnya? Pak Gufron, saya ingin mengusulkan agar kita juga bisa membahas strategi pemasaran untuk produk baru yang akan diluncurkan di bulan depan. Meskipun tidak tercantum di agenda saat ini, saya rasa ini penting untuk disinggung. Baik, itu usulan yang baik kita. Kita akan bahasnya di akhir rapat jika waktu memungkinkan. Jika tidak, kita bisa menjadwalkan rapat khusus nanti. Baik Bapak Ibu, saya akan mencatat usulan tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita mulai rapat dengan agenda pertama, yaitu evaluasi kinerja produksi bulan lalu. Silakan Ibu Theo, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya. Baik, terima kasih Bapak Gufron. Selamat pagi semuanya. Seperti yang sudah saya laporkan, produksi bulan lalu mencapai 90% dari target. Jadi hambatan utamanya itu keterlambatan pasokan bahan baku serta downtime mesin yang meningkat sebesar 15%. Terutama pada mesin pengemasan yang belum dapat perawatan rutin. Ini dampaknya langsung pada keterlambatan proses produksi di beberapa lini Bapak. Baik, terima kasih atas laporannya. Mas Ari cukup sudah ya? Apakah sudah ada usulan agar bulan depan bisa berlanjut? Ada Bapak, kami mengusulkan agar jadwal pemeliharaan mesin diperpendek jadi sebulan sekali untuk mesin-mesin yang sering dipakai. Selain itu, kami juga akan mencari pemasok bahan baku tambahan. Jadi kalau ada satu yang telat, kita masih punya cadangan. Kami juga berencana mengadakan pelatihan dasar bagi operator mesin
supaya kalau ada masalah kecil mereka bisa atasi dulu sebelum teknisi datang. Baik, yang bagus. Untuk masa tambahan, apakah sudah ada yang bisa dipertimbangkan? Sudah Pak, ada 2 pemasok lokal dan 1 dari luar kota yang sedang kami hubungi. Kami akan uji coba pasukan dalam skala kecil bulan depan. Baik, lanjutkan prosesnya dan pastikan semua prosedur berjalan sesuai standar. Apakah ada tanggapan atau tambahan dari peserta rapat sebelum kita lanjut ke agenda selanjutnya? Mungkin tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Baik, kita masuk ke agenda kedua yaitu peningkatan efisiensi produksi. Bu Theo, apakah tim produksi sudah menyusun strategi konkret untuk efisiensi proses produksi? Sudah Pak, ada beberapa langkah utama. Yang pertama, kami akan menjadwalkan ulang pemeliharaan mesin dan menerapkan rotasi operator untuk mengurangi kelelahan. Yang kedua, kami akan menata ulang layout produksi agar alur kerja lebih efisien. Yang bagus. Apakah sudah dihitung dampaknya ke waktu dan biaya produksinya? Untuk berdasarkan analisis awal, pengaturan layout itu butuh biaya tambahan di awal, tapi bisa mengurangi waktu proses hingga 10%. Kami juga mencatat bahwa pelatihan operator dan pemasok cadangan perlu dimasukkan ke revisi anggaran. Ada saran soal prioritas implementasinya? Nah, untuk itu sebaiknya dilakukan bertahap, Pak. Mulai dari lini produksi yang paling sibuk, kita evaluasi hasilnya dulu, baru nanti diterapkan ke lini yang lain. Strategi ini juga bisa kami manfaatkan untuk promosi, misalnya untuk menonjolkan bahwa proses produksi kita sekarang ini lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Bagi juga di situ bisa sedikit tambah. Apakah divisi pemasaran siap membuat materi promosinya? Siap Pak, asal kami dapat data dari divisi produksi dan juga keuangan. Kami bisa mulai siapkan materi untuk media sosial dan juga distributor. Baik, izin mencatat, divisi produksi akan menyusun laporan perubahan efisiensi dan juga keuangan menyiapkan proyeksi anggarannya. Akan saya lampirkan dalam notulen dan daftar tindak lanjut. Baik, ada tambahan lainnya? Saya usul pengadaan alat monitoring digital untuk mencatat waktu kerja mesin secara real time. Ini akan membantu analisis kami nanti. Untuk itu usul yang bagus ya, tapi perlu kajian anggaran ya. Mungkin bisa masuk rencana jangka menengah. Baik, saya setuju untuk itu. Masukkan ke draft rencana jangka menengah dan minta tim IT ikut mengevaluasi. Baik, saya catat akan kami bahas lebih lanjut di rapat berikutnya. Sebelum kita coba agenda ini, apakah ada hal lain yang perlu diantisipasi? Saya izin menanyakan apakah jadwal pelatihan operator sudah disesuaikan dengan agenda pelatihan karyawan yang sudah ada? Jadi kami akan koordinasi dengan HRD. Pelatihan bisa dilakukan bergilir, jadi operasional tetap jalan. Untuk kalau dilakukan bergilir, kita bisa memanfaatkan pelatih internal untuk hemat biaya. Ya setuju Pak, kami punya operator senior yang bisa jadi mentor. Hal itu juga bisa jadi bahan untuk kampanye employer branding, bisa menarik minat tenaga kerja baru juga. Bagus, ini menunjukkan perusahaan tidaknya fokus pada efisiensi, tapi juga pengembangan karyawan. Baik, saya catat bahwa program pelatihan akan disinergikan dengan agenda HR dan dimanfaatkan juga untuk promosi. Terakhir, saya minta semua divisi untuk mengirim update tertulis paling lambat 2 hari sebelum rapat evaluasi bulan depan. Siap Bapak, kami laporkan progres rotasi, layout, dan alat monitoring. Juga saya sertakan revisi anggaran untuk layout dan estimasi alat monitoringnya juga. Dan kami akan menyiapkan draft awal kampanye, efisiensi, dan juga pelatihannya. Baik, semua poin dan komitmen akan saya tulis di notulen sebagai acuan rapat selanjutnya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Agenda 2 selesai. Kita masuk ke agenda ketiga, yaitu penyesuaian anggaran produksi. Baik, kita lanjut ke agenda ketiga, yaitu penyesuaian anggaran produksi.
Karena ada beberapa strategi baru dan kendala bulan lalu, saya minta Pak Manajer Keuangan menjelaskan rencana penyesuaiannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Kami sudah tinjau data kinerja dan rencana efisiensi yang diajukan. Ada 3 poin Bapak yang paling utama. Yang pertama itu ada yang kami usulkan, yaitu tambahan anggaran dana sekitar 10% untuk pelatihan operator dan pemberlakuan shift malam. Yang kedua, investasi awal sebesar 45 juta ini untuk sistem monitoring digital. Jadi ini bisa dicicil selama 6 bulan. Dan yang ketiga, ini perlu dana cadangan sekitar 5% dari total biaya bahan baku untuk pemasok alternatif. Untuk menyeimbangkan anggaran itu, kami menyarankan pengurangan biaya promosi umum sebesar 7% dan fokus pada promosi produk utama. Tapi tentu ini butuh masukan dari tim pemasaran juga. Baik, terima kasih Pak Adi. Saya juga setuju kita harus efisien. Tapi untuk pengurangan dana promosi perlu dipertimbangkan lagi menurut saya. Kami sedang persiapan untuk peluncuran produk baru di bulan depan. Apabila ingin hemat, saya mengusulkan untuk mengurangi pengeluaran di media cetak saja. Promosi digital saat ini menurut saya juga lebih efektif dan juga murah. Baik, kita Bapak Adi, bisa tidak kita alihkan anggaran dari cetak ke digital tanpa memangkas skalanya? Bisa saja Bapak, asalkan kami dapat estimasi biaya dan rencana dari divisi pemasaran. Nanti kami sesuaikan dalam revisi anggarannya. Baik, saya akan kirimkan rinciannya siang ini termasuk estimasi performa dari masing-masing platform. Revisi mencatat berarti ada 2 tindak lanjut, yaitu penyesuaian anggaran promosi ke digital dan juga pengajuan data dari pemasaran. Selain itu, Bu Theodora, apakah anggaran pelatihan dan shift malam akan diajukan bulan ini? Ya, kami harap bisa mulai dialokasikan di kedua bulan ini karena pelatihan perlu dilakukan sebelum sistem digital mulai diuji coba. Pak Adi, apakah skema bertahap seperti itu memungkinkan? Masih bisa Bapak, asalkan ada laporan tiap tahap. Kami akan siapkan format pelaporan khusus untuk itu. Baik, saya catat. Jadi akan dibuat sistem pelaporan bertahap terkait dana cadangan untuk pemasok alternatif. Apakah disetujui? Kalau bisa disetujui Bapak, karena beberapa pemasok minta uang muka. Tanpa itu, kita kesulitan mulai uji coba. Bagaimana Pak Adi? Kami setuju Bapak, asalkan ada kontrak atau MOU sederhana sebagai alat dasar legalnya. Kami siap bantu untuk prosesnya. Saya juga menyarankan agar kita bisa komitmen jangka pendek dari pemasok baru supaya tidak muncul risiko baru. Baik, diskusi ini sangat bermanfaat. Semua memberi masukan yang jelas dan konkret. Sofi tolong menyusun notulen dan tindak lanjutnya. Siap Pak, saya akan kirimkan notulen dan daftar aksi paling lambat sore ini. Baik, ada tambah lagi rapat hari ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat jalan. Siap. Terus, Hope, Nabi.